Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Perkenalkan dulu, nama saya Fajar Himawan, dipanggil Pak Fajar. Nah, saya di sini selaku pelatih dari KKA atau ekskul KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial. Ingin menyapa Bapak Ibu. Walaupun memang belum kenal, maka saya memperkenalkan diri dulu saja. Jadi Bapak Ibu bisa memanggil saya Pak Fajar atau mungkin di sini juga ada anak-anak semuanya yang baru pertama kali minggu yang kemarin. Jadi ini saya rekam. Semoga rekamannya ini bisa nanti saya share untuk memperkenalkan. Jadi sebelumnya ini saya akan nanti jelaskan apa itu KKA. Namun sebelumnya dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau belum ada, saya ingin jelaskan dulu tentang KKA ini. KKA ini singkatan dari Coding dan Kecerdasan Artifisial. Nah, coding sudah jelas arahnya nanti bisa ke arah pemrograman atau robotika. Sedangkan untuk KA itu adalah AI yang sekarang lagi booming atau AI, kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau juga bisa diartikan kecerdasan buatan. Jadi nanti kita selama pertemuan bersama anak-anak di ekskul itu akan banyak pasti berkaitan dengan ini perangkat perangkat komputer atau bisa menggunakan laptop bahkan bisa menggunakan HP. Cuman kalau menggunakan smartphone atau HP itu perangkatnya terlalu kecil. Melihatnya itu juga apa user interface atau tampilan mukanya itu kelihatan lebih susah untuk menampilkan semua fitur-fiturnya. Itu kendalanya. Walaupun masih bisa dan juga bisa diinstal di Play Store. Nah, namun KKA ini sebenarnya selain menggunakan komputer maupun perangkat elektronik, smartphone misalnya, itu juga ada istilahnya unplug. Unplug di sini maksudnya adalah coding tanpa menggunakan elektronik. Nah, di sini banyak digunakan ketika PAUD sebenarnya. Jadi coding itu sudah diperkenalkan mulai PAUD, namun dari sisi logikanya belum ke arah sampai ke elektronik. Walaupun memang ada, namanya itu istilahnya Scratch. Nah, Scratch untuk anak-anak PAUD itu juga ada. Namun ini sangat tidak terlalu banyak. Yang lebih banyak adalah tentang permainan yang mengasah logika anak-anak atau keterampilan berpikir kritis, berpikir berurutan, sequence gitu. Nah, sekarang pertanyaan pertama, pasti Bapak dan Ibu atau anak-anak kan pasti bertanya, nanti kakak ini apa saja ya yang kira-kira diperlukan? Nah, yang diperlukan kita ada pertanyaan dan juga ada penjelasan dari Pak Zen selaku guru yang ada di SDN 601 itu menjelaskan pada saya Pak Fajar ini nanti bertanya pada saya sekaligus menjelaskan kira-kira butuhnya berapa jumlah anak-anaknya. Kalau efektif Pak saya jawab kan itu efektifnya ada sekitar separuh dari kelas. Misalnya kalau kelas itu ada 20, ada 40 atau ada 30, maka separuhnya adalah sekitar 15 sampai 20. Dan kebetulan di sekolah SDN 601 itu untuk untuk persiapan perangkatnya, saya kemarin melihat itu sudah ada sekitar sudah disiapkan ada 20. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini saya lihat di grup itu kan ada 40. Nah, ada 40 ini artinya sudah berlebih. Nah, sekitar berlebih 20. Nah, 20 plus 20. Nah, berarti mau tidak mau akan diadakan seleksi. Nah, terus juga saya jelaskan jawab lagi ke Pak Zen bahwasanya walaupun ada seleksi, harapan saya seandainya pun ada 40 orang yang mendaftar ikut, sehingga tidak terpilih 20 orangnya, itu harapan saya nanti kita bisa belajar secara daring atau menggunakan Zoom seperti ini. Walaupun kurang efektif, namun harapan saya ada timbal balik, mungkin ada solusi begitu.
Tapi yang jelas dari SDN601, Namosa ini fasilitas untuk komputer atau laptop atau Chromebooknya itu totalnya hanya ada 20 siswa. Jadi mau tidak mau akan diadakan seleksi. Nah, selain seleksi ini, nanti Bapak Ibu saya akan arahkan untuk menggunakan aplikasi atau Learning Management System (LMS), di mana di aplikasi ini atau LMS ini atau link yang akan saya berikan itu isinya sebenarnya sudah ada materi-materi yang saya berikan. Jadi bisa untuk dipelajari sendiri dan bisa nanti didiskusikan sebenarnya, didiskusikan di WhatsApp atau di Zoom seperti ini. Nanti kita tinggal sepakati saja kalaupun perlu diadakan Zoom atau perlu ada ide-ide lainnya yang mungkin bisa memberikan solusi, kita bisa bahas bersama. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk share screen sebentar. Share screen terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Saya share screen dulu terlebih dahulu Bapak Ibu nggih. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat nggih? Ini ada 17 peserta. Jadi Sudah. ini yang akan saya bahas ketika waktu KKA. Materinya adalah seperti ini. Ini istilahnya eh, Blockly atau nama softwarenya kalau ini namanya PictoBlock. Itu bisa menggunakan langsung menggunakan Chrome atau browser. Browser apapun, Chrome, Firefox maupun Safari, iPhone itu juga bisa. Nah, kita tinggal masuk seperti ini. Dan ini ada pengarahan-pengarahannya. Nah, ini saya tutup dulu seperti ini. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita bisa, nah seperti mainan-mainan seperti ini. Nah, tinggal nanti kita jelaskan satu persatu. Jadi kita mainnya puzzle-puzzle seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti ini hanya contoh, belum penjelasan. Nah, saya seperti ini. Atau nanti bisa digerakkan berjalan lagi. Dia mainnya main puzzle begini. Nah, ini nanti dulu aja. Ini gambaran sekilas tentang materi-materinya. Ini materi paling sederhana. Biasanya kita akan bermain seperti puzzle seperti ini. Dan ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Namun sebelumnya saya akan coba share screen lagi untuk tentang fokus masalah ini. Login ke LMS atau seleksinya Bapak Ibu. Seleksinya saya sediakan link dan silakan Bapak Ibu login. Yang sudah saya share ke WA, silakan login. Oke, sebentar ini saya mendengarkan azan dulu Bapak Ibu, nggih. Kita pause sebentar sekitar 3 menit. Bentar. Oke, sambil saya melogout ininya dulu, share screen-nya. Oke, saya pause terlebih dahulu. Saya mau share screen sebentar. Share screen. Oke, oke. Saya pause terlebih dahulu. Oke. Jadi linknya tadi itu yang saya share di grup itu kan bisa diklik Bapak Ibu. Silakan bisa diklik dulu aja. Misalnya ini diklik dulu sehingga masuk nanti seperti ini. Setelah itu dimasukkan username-nya dan password-nya. Namun ini sesuai dengan nomor absen. Ini saya stop dulu aja. Saya menunggu adanya azan selesai sebentar. Enggak kan jilbabnya ungu yang biru. Hmm.
Baik, saya lanjutkan. Waktunya tinggal sekitar 30 menit. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi misalnya di sini seperti ini. Ini username-nya, username-nya tadi yang tanya, Pak, username-nya ini berdasarkan apa? Nah, itu sudah saya share barusan bahwasanya username itu karena saya mendapatkannya hanya 22. Bentar Bapak Ibu, ini keliru ini. Nah, hanya 22 absen, maka saya menyesuaikan sesuai dengan nomor absensi yang pendaftaran di sini. Nah, jika Bapak Ibu misalnya nomor 23 kan masih belum. Nah, silakan langsung saja bisa ditulis di sini 23 siapa, 24 siapa gitu. Nah, langsung di list saja, monggo. Silakan. Nah, kita langsung lanjutkan untuk caranya. Jadi caranya tinggal sederhana, langsung login saja. Misalnya saya menggunakan user satu gitu ya. Terus ini passwordnya. Nah, passwordnya tinggal dimasukkan seperti itu. Langsung login. Kita tunggu koneksi internetnya. Kalau koneksi internetnya lagi cepat, maka dia juga akan cepat loadingnya. Ini internetnya masih berputar-putar. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, untuk di desktop atau komputer, ini melihatnya tampilannya seperti ini. Dan ini ada dua yang bisa diarahkan. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang kecil ini yang bisa digeser menyeluruh. Nah, ini bagian menu sebelah kiri bisa diminimize, bisa dimaximize. Langsung saja untuk pretestnya. Nah, jadi kita langsung ujiannya kita nyoba ke pretest. Yaitu caranya gimana? Bisa langsung dicari di scroll begini atau langsung saja di sini ada tulisan namanya pretest. Nah, ini ada namanya pretest atau di scroll di sini juga bisa scroll. Nah, ini ada tulisnya pretest. Nah, Bapak Ibu ini dipersilahkan untuk putra-putrinya untuk mengerjakan pretest ini. Dari pretest ini nanti secara langsung akan keluar nilainya jika sudah klik selesai. Nah, ini kan saya menggunakan user satu ya. Saya akan menggunakan user yang lainnya supaya tidak tidak ini apa namanya? Tidak terpakai untuk user satunya. Kalau ingin keluar maka saya harus logoutnya lewat ini. Saya akan logout dulu untuk user satu ini. Saya akan login ulang. Login menggunakan akun lain. Saya coba. Oke, ini login dengan akun saya sendiri. Sebentar, saya akan masuk ke link yang tadi. Ini masih berproses, berputar, Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu kita scroll di sini. Jadi ini LMS-nya. LMS itu singkatan dari Learning Management System. Jadi isinya tentang materi, ujian, absensi, dan banyak hal lagi di sana. Oke, ini sudah saya login dengan menggunakan akun saya pribadi. Kemudian saya cari bisa lewat sini tadi. Ini masih belum muncul. Nah, ini saya scroll, saya cari namanya pretest. Nah, di sini pretest bisa saya klik langsung. Bisa lewat di sini, bisa juga lewat di scroll lewat sini. Saya cari namanya pretest. Nah, ini saya klik di sini. Nah, Bapak Ibu, nah, untuk putra-putrinya silakan bisa diuji coba, langsung bisa diklik start. Kalau ini yang peserta ini langsung bisa klik start. Nah, sebentar, saya akan coba login sebagai peserta. Sebentar, saya tak cari role sebagai. Saya akan menjadi peran tadi para admin, saya akan ganti sebagai pelajar biasa. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini kan bahasa Inggris ini. Nah, kalau mau bahasa Indonesia, ada caranya tadi itu.
lewat sini, pilih language, itu pilih bahasa Indonesia. Oke, dia akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Attempt quiz tadi berubah menjadi kerjakan kuis. Jadi kita langsung saja klik di kerjakan kuis ini, kemudian klik mulai mengerjakan. Nah, di sini hanya ada 10 saja. Saya buat 10 soal tidak terlalu panjang. Nah, ini misalnya nomor satu di sini, ini pilihannya, silakan diisi. Nah, ini sebenarnya untuk pretest, tapi saya gunakan untuk ujian. Ini halaman selanjutnya, seperti ini. Kalau ini masih belum muncul, berarti ini perlu di-reload, Bapak Ibu. Oke, coba saya reload. Atau bisa diklik sini, kita lewati juga bisa. Saya coba lewati dulu. Ini kayaknya ada kendala sedikit tentang tampilannya, Bapak Ibu. Jadi tampilan ini kemungkinan nggak muncul karena internet saya lagi lambat atau jaringan internetnya. Nah, ini bisa langsung melompat nomornya lewat sini. Misalnya nomor 10, saya coba nomor 4 kembali. Sebentar. Sepertinya ini masih belum siap untuk yang pretestnya karena masih belum atau kemungkinan internet saya yang lagi lambat. Misalnya 10. Nah, seperti itu. Jadi bisa dipilih. Anggaplah ini seandainya sudah, maka saya tinggal klik di sini selesaikan kuis atau di paling bawah tadi ini di scroll sini setelah ketutupan ini ada tulisan selesaikan kuis bisa diklik selesaikan. Kemudian di sini karena belum dijawab maka ada tulisannya belum. Kalau mau klik jawab bisa diklik nomor soalnya di sini. Nah, misalnya seperti ini. Ini tampilannya masih belum tampil. Nanti coba Bapak Ibu dicoba aja. Kalau memang belum tampil akan coba saya akan perbaiki lagi. Intinya hanya 10 soal saja. Seperti itu. Saya anggap misalnya ini sebagai contoh, selesaikan. Jadi ini sebagai pretest saja dulu. Untuk uji coba boleh. Jadi uji cobanya dulu seperti ini. Nanti untuk berarti ini belum siap untuk ujian. Yang ujian nanti yang post test aja kalau begitu. Nah, ini saya anggap ini seandainya sudah selesai, bisa klik selesaikan kuis yang tadi seperti tadi itu. Nah, anggaplah ini sudah seandainya jawaban sudah dipilih, maka tulisannya jawaban tersimpan seperti ini. Lalu untuk mengakhiri, maka kita harus klik terlebih dahulu, klik di sini. Kirim semua dan selesai. Nah, ini konfirmasi ya atau tidak. Saya anggap ya, kirim semua dan selesai. Otomatis akan muncul nilai di sini. Jadi ini pretest ini untuk uji coba saja Bapak Ibu agar terbiasa. Nah, untuk ujiannya saya akan berikan di post testnya. Post testnya itu ada di setelah ini akan saya tampilkan. Ini kan pretest, nanti di bawah ini akan saya munculkan untuk post testnya. Begitu Bapak Ibu. Dari sini silakan Bapak Ibu dicoba aja. Jadi ini yang pretest ini tidak mempengaruhi nilai. Nanti untuk yang mempengaruhi nilai itu saya akan buatkan yang post testnya. Begitu. Dari sini mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan, monggo silakan raise hand atau langsung saja bisa bersuara, monggo saya persilakan. Sambil saya tutup dulu Bu, guys, stop screen. Ya, saya bertanya Pak. Oke, silakan Pak. Pak Sinten, nggih. Eh, saya Rudi, Perkenalkan orang Pak. tuanya Arga. Pak Ye, siapa Pak? saya Rudi, orang Pak Rudi, nggih. Rudi Pak. Nggih, Pak Rudi. Orang tuanya Arga kelas 6C, Pak. Nggih, Pak. Ini tadi pretest sudah kita coba, cuman
pertanyaannya kan ada gambar harusnya Pak, ada gambar Ya, betul Pak. sehingga jawabannya tidak tahu Betul, betul. karena Itu gambar pretest. tidak mumpuni. Oke. Gitu Pak. Mohon izin untuk dijelaskan lagi Pak. Matur nuwun Pak. Oke, Pak. Saya jelaskan kembali bahwasanya pretest itu saya anggap itu untuk latihan dulu. Nah, sedangkan ujiannya nanti saya berikan tulisan post test. Nah, nanti akan saya setelah ini langsung saya siapkan. Jadi untuk menyiapkannya cuma butuh waktu sekitar 30 menit, Pak. Begitu. Terus yang pretest itu hanya untuk uji coba sehingga minimal tahu cara untuk menggunakannya. Biar latihan dulu. Begitu. Untuk post test, nah ini yang untuk nanti ujiannya. Dan yang saya harapkan yang mengerjakan Bapak putra-putrinya saja. Kalau orang tuanya hanya untuk mendampingi, memberikan motivasi sehingga kita tahu bahwasanya sampai seberapa apa namanya kemampuan dari anak kita. Begitu. Begitu Pak Rudi. Jadi setelah kita Oke Pak, akhiri baik. Zoom ini, saya akan coba siapkan untuk post testnya, untuk penilaiannya. Begitu Pak Rudi. Oke, baik. Baik Pak Fajar, matur nuwun, matur nuwun. Sami-sami. Monggo Bapak Ibu yang lainnya. Kalau tidak ada yang dibahas, maka saya akan tutup dulu aja Zoom-nya untuk saya siapkan yang post testnya, biar tidak terlalu malam Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, ada yang tanyakan monggo. Ini saya belum lihat Izin chatnya. bertanya, Pak. Halo. Oke, silakan. Halo. Oke, Iya. oke Bu. Untuk link masuknya tadi masuk kemana ya, Pak? Bisa di-share ulang. Oke, untuk link masuknya bisa dilihat di WhatsApp. Akan saya klik lagi Pak ya, Bu ya. Nanti di HP akan saya share. Karena ini kan harus Zoom itu susah untuk mengulang kembali. Namun ya saya akan lihat aja dulu sebentar untuk kembali ke linknya. Linknya adalah sebentar Bu, ini saya coba saya lihat. Nah itu, nah itu saya kirim barusan. Itu ada tulisan link materi LMS. Nah itu ada linknya. HTTPS titik dua garis miring S.id garis miring SD KKA 01. Nah, itu linknya. Oke, Bu. Sudah, Bu, nggih? Bisa nggih? Atau saya copy paste dulu. Copy paste. Nah, ini kolom komentar ini. Sebentar, saya taruh di kolom komentar di Zoom. Nah, ini. Nah, ini saya akan baca dari new message-nya di Zoom. Untuk link sudah di-share. Iya hadir, Laura dan Marsha hadir, tidak ada gambar. Nah untuk tidak ada gambar akan saya cek lagi dan saya perbaiki jika ada masalah. Tapi tidak ada masalah untuk pretestnya karena untuk dicoba saja. Deadline pengerjaan pre dan postnya. Deadline-nya saya berikan untuk yang post testnya karena materi apa namanya? Besok ini kan hari Rabu. Nah hari Rabu berarti dimulainya untuk yang eskul itu kan jam berapa? Jam eh 15.30 atau setengah 4 sore. Jadi saya tutup post test dan pretestnya berarti jam berapa Pak Ibu? Ada usulan? Kalau saya putuskan, nggak apa-apa saya putuskan aja langsung. Kalau misalnya berarti jam 12 siang juga tidak apa-apa. Jadi sekarang bisa dicoba atau mungkin besok subuh juga bisa dicoba. Jadi gitu Pak Inge. Ini kita putuskan aja jam 12 siang. Besok besok hari Rabu. Nah, itu saya sudah kirim jawabannya lewat message. Terus batas pengerjaan pretest. Oke, baik ya Pak, sudah. Saya rasa itu sudah saya jawab. Mungkin ada yang lainnya. Ini Zoom-nya tinggal 5 menitan, Bapak Ibu. Jadi saya harapkan kita bisa
ada tanya jawab. Jika waktunya ini memang sudah terlalu mepet, maka kita tanya jawabnya bisa lanjutkan lewat WA grup aja. Oke. Jadi yang kaitannya dengan minggu depan, minggu kemarin ini ada yang tanya, Pak, pretest yang minggu kemarin itu bagaimana? Jadi sebenarnya pretest yang minggu kemarin itu adalah untuk mengukur tes IQ, Bapak Ibu. Tes IQ itu adalah tes untuk melihat kemampuan bernalar. Dan itu ada juga di LMS. Sama seperti yang kemarin itu sudah ada menjadi bagian dari LMS. Sebentar, ini waktunya kurang 5 menit. Nah, di LMS itu ada tes IQ yang sama seperti kemarin atau tes kemampuan bernalar, itu bisa dikerjakan. Namun hasilnya Hasilnya itu kan apa namanya tidak secara otomatis masuk ke dalam tabel gitu kan. Itu harus dikirim manual. Kalau yang barusan yang saya tunjukkan di LMS yang login tadi itu terus masuk pretest tadi itu secara otomatis dia akan masuk ke database dan terstruktur secara tabel dan langsung bisa otomatis di ranking Bapak Ibu gitu. Namun ternyata tadi saya cek materinya kan tidak ada gambarnya. Akan coba saya perbaiki lagi. Jadi intinya untuk pretest sudah bisa dicoba lakukan sekarang. Sedangkan untuk ujian post-testnya ini akan perlu saya cek kembali. Sebenarnya sudah saya siapkan, tinggal dibuka ujiannya gitu aja. Cuman berhubung tadi ada sedikit masalah yang tidak muncul gambarnya, maka saya harus mengecek kembali. Begitu. Mungkin perlu waktu itu. Tapi saya berikan kesempatan terakhir untuk sampai jam 12 siang. Gitu Bapak Ibu. Saya baca kembali, ini mungkin ada pertanyaan lewat kolom komentar atau kolom chat ini. Untuk post testnya akan saya siapkan. Ini ada yang bertanya. Besok anak-anak tetap. Nah, untuk masalah membawa ini nanti. Nah, Bapak Ibu, untuk besok itu, jadi begini. Intinya adalah kemarin sudah dibahas bahwasanya itu apa saja yang dibawa. Yang dibawa itu harapannya memang tidak membawa apa-apa, cukup membawa tas yang berisi mungkin buku, tulis gitu kan untuk mencatat dan mungkin butuh botol minum gitu. Namun kemarin itu ada sedikit beberapa yang belum siap gitu kan, ada kendala teknis. Nah, jadi intinya adalah jika di rumah itu siap dengan laptop, bisa dibawa untuk belajar. Karena itu sangat membantu sekali. Kemarin tuh ada laptop Chrome-nya, cuman settingnya masih belum disiapkan kemarin. Terus makanya perlu laptop yang pertama. Terus yang kedua, jika memang betul-betul laptopnya nggak ada atau belum siap, sebagai alternatif itu juga bisa menggunakan smartphone, smartphone Android ataupun yang lainnya dengan syarat yaitu tadi dengan ada internet dari HP-nya. Karena kita nggak tahu internet di sekolah itu apakah siap atau tidak. Untuk menjaga nih ya itu sebagai backup kalau tidak siap internetnya langsung bisa menggunakan internet yang ada di HP yang Bapak Ibu sudah sediakan dari rumah. Begitu Bapak Ibu. Namun yaitu tadi yang perlu dihimbau bahwasanya untuk membawa alat elektronik seperti laptop ataupun apa namanya HP ini sangat dihimbau untuk kehati-hatiannya, terutama anak-anak kita kan masih usia sekitar 12 tahun atau 11 tahun, artinya masih masa-masa SD kan. Jadi tetap harus benar-benar ada peringatan atau himbauan keras untuk menjaga begitu Bapak Ibu, karena usia mereka masih SD begitu. Karena ada resikonya kalau membawa barang-barang elektronik untuk anak-anak kita. Begitu Bapak Ibu. Ini ada yang raise hand, waktunya kurang 2 menit. Ini atas nama Tanaya. Silakan 2 menit, 1 menit. Silakan Untuk Bapak spek atau Ibu. laptopnya, Pak. Ya, ya, Pak, Bu. Untuk spek laptop, syarat Spek. minim spek laptop. Oh ya, spek laptop, laptop ya Bu ya. Spek laptop itu paling gampang ketika buka Microsoft Word misalnya.
Microsoft Word kan itu ada shortcut kan, shortcut misalnya di Word kita mau buka Word. Nah, ketika klik double klik di Word, klik klik gitu ya. Nah, itu membuka Word itu tidak lambat, minimal begitu. Artinya tidak lambat untuk membuka Microsoft Word itu butuh waktu cukup beberapa detik, 3 detik, 5 detik, 10 detik itu sudah. Jadi ketahuan bahasanya internetnya itu komputernya lambat atau tidak. Jadi kalau misalnya kalau yang saya pakai Oh kan gitu. i5, i3 itu sudah cukup. i3 memori RAM 4 sampai 8 gitu. Dan mohon maaf Bapak Ibu karena waktu di Zoom ini Untuk dibatasi. Kenapa Bu? i3 sudah cukup Bu. untuk i3. pakai pet atau pet, pakai pet bisa Pak? Oh, sangat bisa. Tablet atau Pakai pet. tab itu sangat bisa Oh, gitu. Asalkan normal bisa oke, sekali. terima kasih Pak. Dan ada Matur. internetnya atau diinstal di awal ini pakai Scratch diinstal. Dari Play Store diketik Scratch, Scratch, Scratch. Nah, kemarin sudah saya ajarkan ke anak-anak itu. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktunya sangat dibatasi oleh Zoom yang versi gratis. Untuk kali ini saya tutup dulu. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya atau di Zoom berikutnya. Kita lanjutkan di WA Group ya Bapak Ibu. Mohon maaf waktunya sudah diingatkan oleh Zoom-nya untuk apa namanya diakhiri. Dari saya cukup sekian, mohon maaf kurang lebihnya, walaupun banyak kurangnya kita lanjutkan di WA Group. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu.